Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal-soal kongruen untuk persiapan UH, BTS maupun ujian-ujian yang lain. Soal ini bisa kalian akses di blog pembelajaran smartstriker82.com. Kemudian kalian cari soal latihan kongruen, atau kalian bisa lihat di deskripsi ada video ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan bahas soalnya satu persatu. Oke, soal yang pertama diberikan suatu pernyataan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah yang merupakan syarat kekongruenan bangun datar. Jadi ada dua syarat dua bangun datar itu saling kongruen. Oke, yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu dua syarat dua bangun dikatakan saling kongruen. Oke, jadi dua pernyataan ini yang merupakan jawaban dari soal yang pertama. Yang kedua, sifat kekongruenan segitiga berikut yang benar kecuali, ingat ada kata-kata kecuali, berarti yang tidak benar. Nah, kita bisa mengacu pada tiga konsep transformasi, yaitu translasi, refleksi, dan rotasi. Nah, sifat dari translasi dinamakan sebagai transitif, jadi ini termasuk. Kemudian sifat dari refleksi adalah reflektif. Nah, kemudian ini juga termasuk simetris, karena simetris itu dua bangun saling simetris jika dua bangun tersebut bentuk dan ukurannya sama. Jadi ini termasuk dari sifat kekongruenan segitiga. Nah, yang tidak termasuk pada sifat kekongruenan segitiga adalah dilatasi, karena ini mengalami perubahan ukuran. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan persegi panjang ABCD berikut. Di sini diberikan persegi panjang ABCD. O adalah titik tengah sisi AB. Nah, karena O merupakan titik tengah sisi AB, maka dapat disimpulkan panjang AO itu sama dengan panjang OB. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Nah, dari bangun-bangun yang ada pada persegi panjang berikut, manakah dua bangun yang kongruen? Kita cek yang pertama ADO dengan CDE. Nah, di sini diketahui pada persegi panjang sudutnya 90 derajat. Jadi setiap sudut pada persegi panjang besarnya 90 derajat. Sedangkan pada segitiga DEC, nah ini belum dapat disimpulkan kalau salah satu sudutnya 90 derajat, sehingga ini tidak kongruen. Kemudian sudut BOE dan sudut DEC. Nah, di sini jelas tidak ada sisi yang panjangnya sama. OB ini setengahnya DC. Nah, di sini berarti tidak kongruen. Nah, sedangkan segitiga DAO dengan BCO, nah kita dapat membuktikan sebagai berikut. Yang pertama, AO sama OB sama karena O titik tengah AB. Kemudian sudut A dan sudut B siku-siku, sedangkan AD dan BC itu sama panjang karena sifat persegi panjang, sehingga dapat dibuktikan bahwa segitiga DAO dengan segitiga BCO saling kongruen berdasarkan sisi, sudut, sisi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pada segitiga DEO dengan BEC, nah ini juga tidak dapat ditunjukkan dua sisi yang sama panjang. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, nah ini ABC kongruen dengan PQR, maka pernyataan mana yang benar? Nah, Nana perhatikan di sini ada tanda yang sama ya. Jadi AC sama PQ ini sama karena pada gambar sudah diketahui AB sama dengan RQ. Ini juga sama.
Kemudian AC juga sama dengan PQ. Nah, karena dua sisi sama sedangkan ini kongruen, pasti sisi yang ketiga itu juga sama. BC pasti sama dengan BR. Maka pernyataan yang benar adalah C, seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengetahui sisi ini di hadapan sudut yang mana, maka kita bisa lihat gambarannya seperti ini. Pada segitiga ABC itu dia memiliki tiga sisi, AB, BC, sama AC. Begitu pula pada segitiga PQR, ini juga memiliki tiga sisi, PQ, QR, sama PR. Nah, pada segitiga pula ada tiga sudut, sudut A, sudut B, sudut C, dan segitiga PQR, sudut P, sudut Q, sudut R. Nah, yang perlu kalian ketahui, suatu sudut akan menghadap ke sisi. Contoh, sudut A ini dia akan menghadap sisi BC. Nah, agar mudah untuk memahami, maka kalian bisa lihat ini. Kalau misalkan AC ini sebagai sisi, maka B ini adalah sudut yang ada di depan sisi AC. Jadi sudut yang berada di depan sisi AC adalah sudut B, yaitu selainnya. Begitu pula ini, kalau di depannya sisi PQ adalah sudut R. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut B itu besarnya sama dengan sudut R. Sedangkan di pernyataan yang kedua, AB sama dengan RQ, maka sudut di depannya sisi AB adalah sudut C, itu akan sama dengan sudut di depannya sisi RQ adalah sudut P, sehingga diperoleh sudut C sama dengan sudut B. Dan terakhir, sudut di depannya sisi BC adalah sudut A, sedangkan sudut di depannya sisi PR adalah sudut Q. Nah, dari sini dapat kita simpulkan kalau B sama dengan R, sedangkan di sini sudut B sama dengan B, ini salah. Sudut C sama dengan sudut R. Nah, ini salah. Harusnya sudut C sama dengan sudut P. Kemudian AB sama dengan PQ. Ya, ini salah. Jelas AB sama dengan RQ. Nah, itu salah satu cara untuk menunjukkan sisi-sisi yang bersesuaian maupun sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diketahui segitiga KLM dan NOP kongruen. Jika panjang KL 20, BN 25, LM 30 dan sudut K sama dengan sudut N, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan mana yang benar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa menggambar. Yang kedua, bisa menggunakan cara pada soal nomor 4 tadi. Jadi kita akan lihat sudut atau sisi yang sama panjang. Nah, di sini diketahui bahwa sudut K sama dengan sudut N. Nah, sudut K sama dengan sudut N. Kesimpulannya, sisi di depan sudut K pasti juga sama dengan sisi di depannya sudut N. Sehingga sisi di depannya sudut K adalah sisanya. Kalau ini sudutnya, maka ini sisinya, LM. Begitu pula ini, kalau N sebagai sudutnya, maka OP ini sebagai sisi di depannya. Itu pasti sama dengan OP. Nah, di sini LM diketahui 30 cm. Berarti LM sama dengan OP sama dengan 30 cm. Nah, selanjutnya kita lihat pernyataan yang kedua. Di sini sisi KL 20, PN 25. Nah, dapat disimpulkan bahwa KL tidak sama dengan PN. Begitu pula ini, KL juga tidak sama dengan OP, karena OP sama dengan LM. Maka kesimpulannya bahwa KL itu samanya dengan UN. Nah, di sini kita ketahui bahwa KL sama dengan 20 cm, sehingga UN pula nilainya sama dengan atau panjangnya sama dengan 20 cm. Berarti sisi yang lain adalah sisi PN. Nah, di sini PN itu akan sama dengan KM. Nah, di sini diketahui bahwa PN-nya 25, sehingga KM-nya juga 25 cm.
Nah, kalau kita cek panjang NO 35, NO sama UN sama aja ya, harusnya 20, ini salah. Kemudian NP atau PN 25, di sini 30. Nah, ini juga salah. Panjang UN 20 cm. Nah, ini benar 20 cm. Ini jawaban yang benar. Panjang OP 30 cm, di sini 25, sehingga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, ini solusinya bisa dilihat seperti ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Berikut ini dalil yang digunakan untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen. Kecuali, nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ada 3 kriteria yang dapat dibuktikan pada dua segitiga yang saling kongruen. Artinya 3 kriteria dapat digunakan untuk membuktikan dua segitiga yang saling kongruen. 3 kriteria itu adalah sisi sudut sisi sudut, dan minimal untuk membuktikan dua segitiga kongruen harus ada sisinya. Nah, seperti ini. Nah, bisa satu sisi, bisa dua sisi, atau ketiga sisinya yang bersesuaian sama, maka itu merupakan dua segitiga saling kongruen. Sehingga jawaban yang tidak benar di sini adalah sudut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika dua buah segitiga diketahui satu sisi sama panjang dan kedua sudut yang mengapit sisi tersebut sama besar, maka kedua segitiga tersebut saling. Nah, ini kan merupakan salah satu kriteria dari kekongruenan. Jadi salah satu dari kekongruenan atau kriterianya yaitu sudut sisi sudut, seperti ini, dua sudut yang mengapit dan satu sisi yang sama panjang. Jadi ini kriteria dari kekongruenan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika diketahui segitiga ABC dan PQR kongruen. Nah, ini sudah diketahui ABC kongruen dengan segitiga PQR. Besar sudut ABC atau sudut B itu 70 derajat, sudut QRP atau sudut R 50 derajat, kemudian PR tidak sama dengan AB, sedangkan QR sama dengan BC 10 cm. Yang ditanyakan adalah besar sudut ACB. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Satu, caranya digambar, yang kedua bisa menggunakan cara yang sudah saya jelaskan pada soal nomor 4 dan 5. Kita data informasi yang sama terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwa sisi yang sama adalah sisi QR sama dengan sisi BC. Panjangnya 10 cm. Nah, ini kita data terlebih dahulu. Oke, berarti di sini BC sama dengan QR. Panjangnya 10 cm. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa di depannya sisi BC adalah sudut A. Maka dapat disimpulkan sudut A sama dengan di depannya sisi QR adalah sudut P. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Jika sisi BC sama dengan sisi QR, maka sudut di depannya juga sama, sudut A sama dengan sudut P. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua yang ini, PR tidak sama dengan AB atau AB tidak sama dengan PR. Maka AB tentunya juga tidak sama dengan QR karena QR sama dengan BC, sehingga AB itu samanya dengan PQ. Nah, AB di depannya sudut C, sedangkan PQ di depannya sudut R. Nah, di sini diketahui bahwa sudut QRP atau sudut R sama dengan 50 derajat. Maka dapat disimpulkan sudut C itu juga 50 derajat. Nah, selanjutnya kita tentukan sisi yang sama berikutnya. Nah, di sini sudah ditunjukkan QR sama BC, kemudian PQ sama AB. Maka sisi PR ini tentunya akan sama dengan sisi lain selain BC dan AB, yaitu sisi AC. Maka dapat disimpulkan sudut di depannya sisi AC sama dengan sudut di depannya sisi PR. Sudut di depannya sisi AC adalah sudut B,
itu akan sama dengan sudut di depannya sisi PR adalah sudut Q. Nah, di sini diketahui bahwa sudut B besarnya 70 derajat. Nah, seperti ini. Maka dapat kita cari besarnya sudut A ini dengan cara 180 derajat dikurangi 70 derajat ditambah 50 derajat, karena total sudut dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Nah, ini 180 dikurangi 70 tambah 50 ini 120 derajat, maka diperoleh 60 derajat. Maka dapat disimpulkan yang ditanyakan sudut ACB atau sudut C itu sama dengan sudut R, yaitu 50 derajat. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke, soal yang ke-9. Di sini diberikan ada dua gambar yang saling bersisian, segitiga ABC dan segitiga BEF saling kongruen. Nah, ini sudah diketahui bahwa dua segitiga ini kongruen. Nah, kongruennya berdasarkan kriteria apa? Nah, kita akan buktikan. Oke, yang pertama kita cek yang pasti sama. Pada gambar ada tanda yang sama. AC itu sama dengan EF. Nah, alasannya apa? Karena diketahui di gambar sudah ada, diketahui. Kemudian yang berikutnya AB dengan BE ini juga sama, alasannya sama juga. AB sama BE alasannya diketahui. Dan yang terakhir adalah sudut. Nah, ini sudut B pada segitiga ABC itu sama dengan sudut B pada segitiga BEF. Alasannya apa? Karena simbolnya kotak, maka di sini alasannya siku. Nah, jadi kita simpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga BEF berdasarkan kriteria apa? Nah, kita bisa lihat di sini ini ada dua sisi dan satu sudut, dua sisi dan satu sudut. Nah, bisa seperti ini. Jadi kriterianya adalah sudut, sisi. Oke, seperti itu alasannya. Kita lanjutkan ke soal terakhir untuk soal pilihan ganda. Jika diketahui panjang AB 50 cm. Nah, ini diketahui AB 50 cm. Nah, trapesium berikut sama kaki karena ada tandanya AD sama dengan BC. Kemudian CD-nya 20 cm. Oke, yang ditanyakan adalah panjang AE. Ini kita misalkan X. Nah, kalau ABCD ini merupakan trapesium sama kaki, maka dapat ditunjukkan bahwa atau dapat disimpulkan bahwa AD sama dengan BC. Ini kaki-kaki yang sama. Nah, akan berimbas bahwa panjang CD itu juga sama dengan panjang EF. Begitu pula panjang FB ini akan sama dengan panjang AE. Nah, di sini karena CD-nya 20, maka EF ini juga 20 cm. Nah, untuk mencari AE kita bisa menggunakan perhitungan berikut ini. AB dikurangi EF, sisanya kemudian dibagi 2 karena panjangnya sama. Nah, seperti ini. AB-nya 50, EF-nya 20. Kalau dikurangi 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Jawabannya adalah B. Oke, itu 10 soal tipenya pilihan ganda. Sekarang kita akan menyelesaikan soal-soal uraian. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Kalau kongruen berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, kita akan tandai dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian pastinya ini bertolak belakang. Kemudian ini siku-siku, pasti sisi yang lain besarnya sama. Nah, di sini.
Oke, kalau sudah kita tandai maka dapat kita simpulkan di depannya sudut yang sama itu sisi yang sama. Maka di depannya bundar pada segitiga ABC itu sama dengan di depannya bundar pada segitiga CDE. Karena bundar ini sudut C, maka sisi yang sama adalah AB dengan DE. Kemudian di depannya siku-siku berarti AC sama dengan CE. Dan sisanya BC itu sama dengan CD. Nah ini. Nah, sekarang kita masukkan jika panjang ED 4 cm. Kalau ini 4 cm, maka yang AB pun itu 4 cm. Kemudian AE ini 10 cm. Maka untuk mencari AC bisa menggunakan perhitungan berikut. AC itu dapat dihitung dari AE dibagi 2, yaitu 5 cm. Kalau AC 5 cm, tentunya CE-nya juga 5 cm. Nah, untuk mencari BC, karena yang ditanyakan adalah panjang BC, maka kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Kalau kalian hafal, triple Pythagoras salah satunya adalah 3, 4, 5. 5 ini sisi terpanjang. Nah, berarti jawabannya BC-nya itu sama dengan 3 cm. Kalau misalkan kalian kesulitan dalam menghafal triple Pythagoras, kalian bisa menggunakan konsep dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sisi yang terpanjang kalau dikuadratkan AC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena yang ditanyakan itu adalah sisi BC, maka ini dipindah ruas sehingga diperoleh BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, untuk mencari BC saja maka kuadrat ini harus diakarin. Akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Oke, AC kuadrat 5 dikuadratkan 25. Kemudian AB dikuadratkan 4 kuadrat 16. Akar 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9. Akar 9 nilainya 3 cm. Sehingga panjang BC adalah 3 cm. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Diketahui segitiga PQS kongruen dengan segitiga PUR. Nah, ini tidak ditunjukkan kalau dia kongruen. Maka kita akan lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Ini sudut yang sama dengan ini. Ini kalau kongruen berarti sudut ini, sudut P sama dengan sudut P pada dua segitiga tersebut, sehingga sudut R pastinya sama dengan sudut Q. Nah, di sini PU-nya 6. PU-nya 6, maka PS-nya juga 6. Nah, karena PU itu di depannya sudut yang sama, sudut yang ditandai bintang pada segitiga PUR adalah PU, sudut yang di depannya bintang pada segitiga PQS adalah PS. Kemudian RU dari sini ke sini itu 8 cm. Nah, ini 8 cm. Maka kita bisa menggunakan atau kita bisa nyari PR-nya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan Pythagoras. PU-nya 6, RU-nya 8. Maka PR-nya dapat kita gunakan menggunakan triple Pythagoras sebagai berikut. Kalau ini 6, 8, maka gandengannya 10. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan triple Pythagoras. Atau kalau kalian ragu bisa menggunakan konsep Pythagoras. PU kuadrat tambah RU kuadrat baru diakarin. PU dikuadratkan 6 dikuadratkan 36 ditambah RU dikuadratin 8 dikuadratkan 4, hasilnya adalah akar 100 sama dengan 10. Maka PR ini panjangnya adalah 10 cm. Yang ditanyakan ini adalah panjang SR, berarti yang kecil ini SR-nya. Nah, 6 tambah berapa hasilnya 10? Ya, benar, RS-nya atau SR-nya sama dengan 10 kurangi 6, yaitu 4 cm seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut segitiga KLM dan segitiga RST. Nah, di sini kalian diminta membuktikan apakah kedua segitiga di atas saling kongruen. Nah,
Untuk membuktikan kongruen harus memenuhi dua syarat itu. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, sedangkan sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Kalau kita lihat pada dua segitiga ini, sudut-sudutnya sudah bersesuaian ini. Jadi sudut K sama dengan sudut R, sudut M itu sama dengan sudut T. Nah, untuk membuktikan kongruen berarti kita perlu sisi. Nah, kalau kita cek di sini, sisi KL itu di depannya sudut 55 derajat itu tidak sama dengan sudut yang di depannya 55 derajat, yaitu sudut RS 4 cm. Karena KL tidak sama dengan RS, maka dapat dibuktikan bahwa segitiga KLM tentunya tidak kongruen dengan segitiga RST. Nah, itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, jika A-nya 60, Z-nya 40, C-nya 80, dan Y-nya 60, maka tentukan pasangan sisi yang sama panjang. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini, kita cari terlebih dahulu sudut yang besarnya sama. Nah, di sini diketahui bahwa sudut A itu sama dengan sudut Y, yaitu 60 derajat. Ini sudut yang besarnya sama. Kesimpulannya, di depannya sudut A dan di depannya sudut Y itu merupakan sisi yang sama. Berarti di depannya sudut A adalah sisi BC, di depannya sudut Y adalah sisi XZ. Sehingga dapat disimpulkan BC sama dengan XZ. Nah, kita lanjutkan, sudut C 80 derajat dengan sudut Z 40 derajat ini besarnya nggak sama, maka dapat disimpulkan bahwa sudut C tidak sama dengan sudut Z. Karena sudut C tidak sama dengan sudut Z dan sudut C tentunya tidak sama dengan sudut Y, maka sudut C ini samanya dengan sudut X. Sehingga dapat kita simpulkan sisi di depannya sudut C yaitu AB itu akan sama panjang dengan sisi di depannya sudut X yaitu sisi YZ. Maka sisi yang lain adalah yang belum tertulis di sini, AB, BC adalah AC. AC sama dengan sisi XY seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini kalian diminta untuk melakukan pembuktian. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut CAE yang ini itu sama dengan sudut BDE, ini diketahui. Sedangkan AE juga sama dengan ED. Buktikan bahwa segitiga ACE dan segitiga BED itu saling kongruen. Oke, kita lihat pembuktiannya. Yang pertama, nah saran dari saya yang diketahui di sini kalian tulis terlebih dahulu. Ya, di sini diketahui sudut CAE dengan sudut BDE. Nah, ini alasannya diketahui. Kemudian sisi AE dan sisi ED ini juga sama diketahui pada soal. Maka kita bisa cari sisi atau sudut yang lain. Nah, pada kondisi ini yang sama adalah, yang pasti sama adalah sudut E pada segitiga AEC sama dengan sudut E pada segitiga BED. Alasannya apa? Bertolak belakang. Oke, sehingga segitiga ACE kongruen dengan segitiga BED berdasarkan kriteria sudut, sisi, sudut. Nah, ini proses pembuktian. Nah, dari proses pembuktian ini akan berakibat sisi dan sudut yang lain itu besarnya sama. Nah, di sini kan sudah ada dua sudut, berarti perlu satu sudut lagi, yaitu sudut ACE tentunya sama dengan sudut DBE yang ini. Nah, berarti sudah ada tiga sudutnya, 1, 2, 3. Ini sisinya masih satu. Nah, kita akan tunjukkan sisi lain yang pasti sama panjang, yaitu sisi AC di depannya sudut bunder ini pasti sama dengan BD, karena BD juga di depannya sudut bunder. Maka yang lainnya pasti sama juga, CE sama dengan BE.
Oke, saya rasa cukup sudah latihan soal kita hari ini. Semoga bermanfaat dan hasil yang kalian peroleh optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.